Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pras, Menteri Seskap, kemudian juga Pak Teddy, kemudian Menteri Sosial, Gus Ipul, Wamen Tenaga Kerja, Pak Ferry, Pak Angga, dan Dirut BP BUMN dan Komut Pos. Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi. Dan pertama tentunya sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas karunia kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam pemberian bantuan langsung tunai, kesejahteraan rakyat, dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Hari ini ada program tersebut. Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta. Karena yang reguler adalah 18,2 juta. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang, dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini bulan batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November. Per hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan mencari menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang.
Nah ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila dan Universitas Negeri. Demikian yang kami umumkan dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih. 30 triliun. Baru. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABT. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Baik, terima kasih. Enggak, yang kuartal keempat 16,2 ditambah 30 triliun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Pak. Udah ya? Iya, cukup. Nyapa yang di dalam dulu. Apa nyapa di dalam sebentar ya? Bentar balik lagi. Tepuk tangan untuk Pak Teddy dong. Ganteng banget ya. Imbang lah sama saya ya. Ini Pak Angga ini juga ganteng deh. Ah ini Pak Mensesnek. Ya. Ganteng semua yang di sini. Paling ganteng. Ini ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara menteri-menteri pasti yang paling dikenal Pak Teddy. Betul? Ya. Ini juga saya ingin kenalkan Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo. Tepuk tangan. Kemudian juga Pak Menteri Sosial. Tepuk tangan. Tadi ingin mengucapkan selamat kepada Pak Presiden. Nah, kami diutus Pak Presiden untuk hadir mewakili beliau. Tetapi tadi sudah saya tunjuk Pak Presiden. Silakan kalau ingin ucapkan. Silakan. Ibu Wiwi ingin berdoa ya? Ya. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Ibu Wiwi dong. Semangat kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya operasi di sini saya juga mengucapkan terima kasih saya sebanyak-banyaknya sama Bapak Presiden, khususnya Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang membantu saya. Terus saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Presiden. Bapak Presiden diberikan keberkahan untuk saya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya khusus pada Bapak Presiden. Semoga seterusnya seperti ini membantu kami yang kekurangan. Maaf Bapak Presiden, saya sebenarnya ingin bertemu langsung
langsung ke Bapak Presiden. Tapi ternyata Bapak sangat sibuk ya. Saya memahami Bapak sangat sibuk sekali. Tapi Pak, saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Saya melihat sampai di sini aja Pak, maaf. Saya tidak bisa berkata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mensesnek, Pak Seskap, beliau ini adalah keluarga yang untuk pertama kalinya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ini pertama kali dan ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden untuk memperbanyak penerima manfaat. Kalau sebelumnya 20 juta keluarga penerima manfaat, atas arahan Presiden sekarang menjangkau 35 juta keluarga penerima manfaat. 35 juta lebih keluarga penerima manfaat. Luar biasa, dan kami di sini semua menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Mungkin ini ada Pak Mensesnek. Dari Pak Presiden tuh. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Presiden kita doakan juga berkah, sehat, panjang umur, sukses memimpin Indonesia. Amin. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ada Pak Seskap, ada Pak Menteri, Sekretaris Negara, ada Pak Angga juga. Pak Angga. Nah, ini semua adalah orang-orang hebat ya. Ada yang ingin menyampaikan? Bu, silakan Bu. Ayo, mau ketemu. Ada? Silakan. Ada? Ada. Hah? Minta kursi roda ya, siap. Siap, besok sudah sampai tadi di rumahnya ya. Siap, nanti dikirim langsung oleh Pak Seskap. Aman. Dan besok sudah di tempat itu ya. Alamatnya di mana? Kali belakang. Bismillah. Ya. Siap. Ada lagi? Terakhir. Ada lagi? Siap, cukup ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu. Mudah-mudahan berkah bantuan dari Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun dari PT Pos. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Pak lagi susah. Makasih ya Pak. Terima kasih. Pak Luka. Uangnya dipakai yang benar. Terima kasih semuanya. Masya Allah, berkah. Terima kasih betul. Ya, saya lihat di TV sekarang langsung. Saya siap buang kan ya? Buang kan? Udah, Tuh ada putri nggak? Cewek nggak? kenalan doang, kalau doang. Makasih ya. Yang jari mantu, Ya, terima kasih.
Kita ke sebelah. Ibu-ibu lanjutan ya. Atas nama Ibu Nurni Handayani. Kita ke sebelah sebentar, Pak. Yang magang, Pak. Yang magang. Kalau itu terang. Contoh yang diterima oleh para kalau dari Panasonic sendiri kita mengajukan ada 26 posisi Panasonic. Setelah kita ajukan, lalu kita lanjutkan ke seleksi peserta. Di sini adalah dashboard untuk bagian seleksi peserta. Dari semua posisi yang kita ajukan di sini kita bisa lihat jumlah kelompok yang masuk kita lakukan seleksi. Namanya ada di melamar daftar. Ada 120 file di sini kita bisa lihat profilnya yang diisi oleh peserta. Nah, dari sinilah poin-poin yang menjadi pertimbangan kami dari perusahaan untuk melakukan seleksi. Ini adalah contoh yang paling utama. Item seleksi sebenarnya kita paling utama adalah program studinya. Kita program studinya sesuai dengan tempat posisi yang kita sediakan. Terus dari situ kita lihat filenya. Jadi profil singkat dari peserta kita lihat apa aja pengalaman dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi salah satu masukan dari perusahaan untuk bisa memilih ini salah satu promosi yang hari ini kita panggil juga dan kemudian ada peserta yang sudah kita terima dan sudah hadir juga ada 2 orang. Indira Putri, ini satunya sudah kita terima. Dan ini juga kalau dari perusahaan kita bisa melakukan interview by Zoom atau bisa secara online. Dengan cara kita bisa menghubungi secara langsung ke pesertanya melalui email atau telepon untuk mengkonfirmasi apakah yang mereka isi biodatanya itu sesuai atau tidak dengan aslinya seperti apa. Seperti itu, Pak. Yang sekarang hadir sudah diterima. Yang sekarang hadir ada 2, Indira Putri Saltono yang sudah diterima. Dan mana orangnya? Mana Indira? Wah, itu. Aisyah. Selamat. Yang satu lagi adalah Indira Putri Saltono, psikologi juga dari Indonesia. Ini rektor UI-nya ada. Rektor USJ juga hadir. Universitas Pancasila hadir. Universitas Gunadarma. Wakil rektor. Dari perusahaan ada PT Pupuk, KAI, BNI, hadir juga Panasonic dan Mitsubishi. Ini kerjanya 6 bulan. Salah makamnya 6 bulan. Bisa kita langsung terima mereka lagi. Jadi kalau kita akan 80.000 lagi bulan Oktober. Ini misalnya bulan Februari. Karena minatnya luar biasa. Anak ini nggak trik kan? Tapi ada ini dengan besar dan juga dapat JKK JKI BPJS Tenaga Kerja
dan dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak memotong. Luar biasa itu. Perhatian itu hati-hati. Dapat informasinya dari mana? Tentang adanya program magang itu. Dari Media sosial ya. Kalau dari universitas nggak ada pernah informasi ini. Karirnya mana? Karir dari saya. Kampus di DC. Kampus ada juga di DC. Pak Sekjen, untuk Kementerian Agama datanya sudah masuk. Kan ini yang batch pertama IAIN belum masuk Pak. Tapi batch kedua nanti kita akan masuk. Sudah masuk. Selama masaknya masuk dalam pantauan data yang disampaikan. Jadi mereka bahkan juga ada dari pengelolaan. Jadi mungkin waktu proses ada kendala nggak? Awal-awal dulu ya. Bisa diperbaiki. Sampai tanggal 15. Sampai ini kita butuh lagi 1 bulan tingkatin gimana dari 20.000 menjadi 80.000. Nah, kalau sudah gimana 80.000 daftar baru dibuka untuk pendaftaran. Terima kasih. Rektor, diumumkan duluan Pak. Yang lain belum diumumkan. Jadi ini yang diumumkan duluan. Yang lain besok. Terima kasih semuanya. Nggak ada tambahan lain selain masalah tadi, selain masalah stimulus. Jangan. Bansos saja, bansos. BLT sama magang, Iya Mas Pras, alasannya apa Mas Pras ditambah BLT ini? Hah? Alasannya tambah stimulus ini apa?
Ya nggak ada alasan untuk membantu saudara-saudara kita di desil 1 sampai desil 4. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasti, kan pasti. Mas, jadi totalnya berapa sih, Mas? Total kalau angka persisnya saya nggak hafal ya, tapi yang pasti untuk penambahan yang bantuan langsung tunai selama 3 bulan ini kurang lebih di 30 triliun. Mas Pras, untuk sektor yang paling diminati sejauh ini yang terdaftar di program magang apa Mas yang lebih banyak diminati oleh para fresh graduate? Hampir semuanya. Jadi tadi kami lihat di data di dalam ada rasio yang kebutuhannya 2, pendaftarnya lebih dari 100. Tadi di lulusan psikologi. Jadi semuanya sama rata Mas ya? Dari perusahaan, badan usaha, BUMN, dan berbagai jenis sektor profesi? Berarti semuanya sama rata? Ya. Kalau grafik untuk provinsi paling banyak peminat magangnya di mana, Mas? Apakah di DKI atau di daerah? Tadi belum lihat datanya, belum lihat. Jakarta, Pak. Jakarta ya? Jakarta. Anggaran program magang belum ada ya, Pak? Tambahan 80.000 itu berapa nih? Akan kita jalankan di bulan depan, November, untuk tambahan 80.000. Anggaran untuk program magang apa? 1,4, kurang lebih sekitar 1,4 triliun. 1,4 triliun. Itu ditambah sama yang sebelumnya Mas? Iya, menjadi total 100.000. Ya ini begini, ini kan bagian dari upaya kita, memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan membuka kesempatan kepada adik-adik. Ya, kalau selama ini untuk melamar pekerjaan biasanya kan harus dipersyaratkan memiliki pengalaman. Ini kan menyulitkan kalau kita tidak memiliki terobosan, maka adik-adik agak kesulitan nanti generasi berikutnya mencari pekerjaan. Makanya kita coba dengan idenya adalah programnya magang, jadi supaya sudah bisa memiliki pengalaman gitu. Kalau kemudian pekerjaan bagus mungkin bisa langsung lanjut di perusahaan tersebut. Mas, kenapa bukan Pak Prabowo yang mengumumkan Mas hari ini? Enggak lah, itu beliau menyerahkan ke kita aja. Kalau beliau merasakan ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Mas, apakah ada agenda khusus Mas di sana tadi? Ya. Apakah ada agenda khusus terkait ulang tahun Pak Presiden, Mas? Enggak ada. Yang pertama tentu kita semua pada hari ini seluruh bangsa Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden. Tetapi di satu sisi juga Bapak Presiden tadi menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan ucapan selamat, yang telah mendoakan Bapak Presiden, termasuk beliau berpesan barangkali kalau yang belum terlanjur, beliau menyarankan untuk tidak perlu mengirim karangan bunga atau bunga apapun. Jadi kalau ada rezeki, beliau lebih menyarankan untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Mas Pras, kabarnya sejumlah menteri itu mengeluhkan akses komunikasi ke Presiden dan meminta Mas Pras untuk membantu. Itu benar nggak? Menteri yang mana? Sejumlah menteri itu. Nggak ada menteri yang mengeluh. Mas Pras, kalau evaluasi kinerja 1 tahun ini bagaimana ya terkait? Sementara cukup ya, kita hari ini satu urusan stimulus ekonomi, yang kedua hari ini Bapak Presiden berulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dipanggilin ya, berarti yang personil TNI sama Polri yang akan ikut jadi pasukan pertama katanya udah mulai diseleksi. Nah, kapan? Besok lagi. Oke ya, makasih ya. Sumber dana BLT, Mas? Hah? Itu BLT dari hasil efisiensi berarti ya, realokasinya? Ya, makanya begini, dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari
anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Untuk Dengan triwulan tambahan depan bansos atau ini akan berarti berlanjut PKH? tahun depan sih Mas? Nanti kita lihat, kan kita berharap juga pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Kita berharap juga pendapatan dari sisi pajak kita juga akan meningkat. Kita berharap 1 tahun yang sudah kita mulai untuk kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, nah, itu akan menghasilkan ruang fiskal yang mungkin lebih cukup lebar lagi, dan kita berharap kalau ekonomi meningkat, ya kita berharap seluruh masyarakat kita pendapatan juga akan naik. Mas, dengan Mas, tambahan 1 tahun Nanti kita lihat di tahun depan. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Cukup, kebanyakan. Mas, 1 tahun pemerintahan. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.